Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ian. Salam. Mas Ian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ngobrol-ngobrol aja kita. Ya, selamat datang di Baitul Maqdis Channel. Alhamdulillah ya, kita senang bisa berjumpa dengan Mas Ian. Kalau boleh tahu, Mas Ian nama lengkapnya siapa ya? Nama saya sih masih nama lahir ya. Jadi itu nama saya Consulta Giancarlo Bianzon. Dengan nama itu terbalik karena Consulta itu last name, nama terakhir. Tapi kalau di paspor itu, di semua identitas saya, itu adalah Consulta duluan. Karena di Singapura juga gitu. Nah, Consulta Giancarlo itu nama pertama, Giancarlo. Dan nama di tengah itu Bianzon. Bianzon nama ibu saya. Oh, itu Konsulta nama papa saya. Terinspirasi dari itu Konsulta itu is a marga. It's actually a Spanish word, yaitu dari Spanyol. Konsulta ya kita kan keturunan Spanyol juga. Ya ada darah Spanyol lah, nggak kelihatan nih. Lahir di mana? Lahir di Filipina, tapi lahir di Singapura. Sekarang menetap di sini di Indonesia. Oh, alhamdulillah. Ya kan kita ketahui Mas Ian sekarang sudah masuk Islam. Mualafnya tahun berapa waktu itu? Saya mualaf itu tanggal Juli 6, kalau nggak salah Juli 6 tahun 2016. 2016 ya? Ya. Masya Allah. Berarti umur mualaf sekitar sekarang 2003, jadi 2004 ya. Oh iya. 2004. Udah hampir 10 tahun. Ya, hampir lah. Hampir. Dan itu waktu itu saya syahadat setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Masya Allah. Iya. Ini yang pemirsa ingin tahu. Apa yang melatar belakangi Mas Ian itu masuk Islam gitu kan. Sedangkan kita ketahui kan sebelumnya Kristen Protestan atau Katolik ya? Saya Katolik. Katolik kan ajarannya taat sekali ya. Pemeluk dan sebagainya. Kita ketahui orang-orang yang meyakini Kristen itu dihapus dosanya, dijanjikan surga dan sebagainya. Kok mau gitu masuk Islam? Masuk surganya tuh masih 50-50 lah gitu, tergantung amalnya dan lain-lain gitu. Apa sih yang melatar belakangi Mas Ian masuk Islam? Jadi itu awalnya itu saya sih tahu agama Islam itu dari Singapura juga ya. Karena kalau di Filipina itu waktu itu saya masih kecil, memang saya laki di gereja. Ya, salah satu putra altar lah. Putra altar ya. Dan ibu bapak saya itu ya salah satu yang pengurus juga di gereja. Singapura. Di Filipina. Oh, di Filipina. Waktu itu Filipina. Pas saya masih kecil itu sudah kami pulang-balik Filipina, Singapura karena memang aku menjadi Singapore citizen waktu itu. Dan di umur 18 saya harus wajib militer. Jadi dari menjelang umur 18 sudah menetap di Singapura, sudah nggak balik lagi di Filipina. Tetapi di Singapura juga pun saya itu aktif di gereja juga waktu itu. Ada Youth for Christ, choir, ya saya main gitar di gereja, sama ya bantu-bantu di gereja lah waktu itu di Singapura. Tapi untuk agama Islam itu saya mengetahui dengan teman-teman saya di Singapura, karena teman-teman saya ya futsal, football kan orang Malay kan, Malay. Dan they are telling me about agama Islam. So saya mengetahui dan saya respect banget karena kalau di Singapura itu racial harmony sama multi religion kan. Saya pahamin halal dan non halal, saya udah paham waktu itu di Singapura. Pas saya masuk di Indonesia tahun 2012-an ya, kalau nggak salah. 2012. Dan baru saya ini majority Islam. Jadi yang saya tahu itu ada budaya juga yang harus mengetahui. Saya belajar juga sama anak-anak kan. Ternyata mereka ke masjid tiap Jumat. Dan saya juga kaget itu waktu datang di Indonesia itu,
pertama malam saya tidur, tiba-tiba azannya kan kemana-mana kan, karena di Ben Hill itu kan kayaknya lebih dari 10 masjid yang ada di sekitarnya kan. Jadi, rasanya di kuping itu suara. Iya, rasanya di kuping kan, kayak pagi-pagi, aduh, nggak bisa tidur ya. Jadi ya, it takes time to get used to it ya. Ya, terus pas saya ketemu istri saya itu, saya masih di Ben Hill dan itu calon istri, belum pacaran, belum ini, hanya melihat kan. Ya itu di Ben Hill. Nah, aku lihat perempuan ini kayaknya baik ya, hebat gitu. Dan saya ambil nomornya, ternyata dia kan waktu itu lawyer. Ya, siapa tahu ya nanti aku perlu bantuan lawyer juga kan. Saya ambil nomornya. 3 tahun kemudian itu nggak aku telepon sama sekali. Dan setelah itu, ya saya telepon aja, nggak sengaja telepon dia. Ternyata ya masih nomornya dia lah. Dan kami ketemuan. Pas ya ketemuan, dia mendekati dan kita pertama date nih, date ketemu dulu. Pertama dia datang, dia nanya sama saya itu, kalau kita mau jadian, lu siap nggak menjadi agama Islam? Saya ngomong, duduk dulu lah. Kan belum langsung duduk dulu kan, tidak langsung to the point kan. Dan saya duduk dulu dan saya ngomong agama Islam itu bagus, saya tidak ada masalah. Mungkin masalahnya itu orang, ya. Tapi untuk agama Islam saya setahu sih nggak ada masalah. Jadi kalau aku menjadi Islam, kemudian saya perlu belajar juga, mengetahui dan I should know what I'm doing lah. What is the whole Islam all about? Dan it takes about a year ya, 1 tahun itu perkenalan. Saya bawa ibu saya di sini, bawa keluarganya di Singapura juga. Jadi perkenalan itu 1 tahun. Setelah 1 tahun perkenalan, saya ngomong, Dev, saya siap nih untuk memeluk Islam. Boleh nggak syahadat? Di hari itu saya jalan dari Bali, kan waktu itu saya tinggal di Bali. Kami LDR, long distance relationship. Saya dari Bali, saya tinggal di Bali, saya kerja di Bali waktu itu, dan mau ke Jakarta karena hari raya Idul Fitri. Kan. Saya perjalanan ke Bali, saya udah ngomong, ayo cariin masjid di mana saya mau syahadat. Nah, itu pun ada percobaan besar dengan istri saya. Ada 3 masjid negara yang tidak diizinkan. Ya, aku nggak mau saya sebutin lah ya. Tidak diizinkan karena berbagai macam alasan. Ya, karena mereka satu katanya harus ada surat pengantar ke dubes karena saya orang luar negeri, orang asing. Terus yang satu harus ada surat sama juga surat keterangan atau surat pengantar dubes plus surat dokter bahwa saya udah sunat atau udah khitan. Yang 3 tidak bisa karena takbiran. Karena mereka sibuk. Gitu. Akhirnya setelah 3 masjid negara, 3 masjid besar yang ada di Jakarta tidak mengizinkan saya untuk syahadat. Akhirnya istri saya kan, sekarang istri saya kan, waktu itu pacar saya masih muter-muter tuh di Menteng. Ternyata ketemu Mas Agung Sunda Kelapa. Dan itu nggak sengaja ketemu Mas Agung Sunda Kelapa. Dia tuh udah galau waktu itu, udah teleponan sama dia. Kenapa sih galau? Ya, saya nggak tahu lah masjid gimana ini, udah galau banget kan. Dia 3 kali putaran dia di Menteng. Akhirnya dia lihat di sebelah kanan, kan itu putaran kan, sebelah kanan Mas Agung Sunda Kelapa. Dan dia masuk itu, udah menjelang Isya. Itu ustadznya udah mau pulang, tuh. Ketemu istri saya itu di jalan. Dia nanya, mualaf center di sini ada yang bisa syahadat nggak? Ketemulah Ustadz Anwar waktu itu. Nah Ustadz Anwar ngomongnya, ya siapa? Ya calon suami saya mau ini katanya, mau syahadat. Ya udah bawain di sini tanpa pertanyaan apa. Udah bawain sini besok ya subuh, gitu. Karena aku kan masih berjalanan dari Bali terbang itu kan malam waktu itu.
datang sini udah jam 12 lah di Jakarta. Dan pas itu saya datang di Jakarta, calon istri saya waktu itu ngomong, aku udah ketemu nih, di mana? Kata ke Masjid Agung Sunda Kelapa subuh. Yaudah kita sholat subuh di sana. Setelah subuh syahadatin. Oke, saya harus persiapan apa? Ya udah pakai gamis saja. Ya waktu itu aku udah pilih baju koko kan, baju koko udah pilih. Dan itu waktu itu udah lancar. Tanpa tanya data, nggak ada. Ya syahadat gitu. Sama Ustadz Anwar waktu itu. Dan setelah itu, barulah ditanyain data. Jadi, disitulah dipermudahkannya syahadat saya di masjid itu. Dan ternyata, ya setelah bertahun-tahun saya belajar agama di Masjid Agung Sunda Kelapa, ya saya menjadi ketua di sana di Mualaf Center. Nah sekarang menjadi International Mualaf Center. Ya. Sebentar dulu. Sebelum lanjut ke situ, ini kan menarik ya. Mas Ian seorang putra altar, kemudian masuk Islam dan sebagainya, dan akhirnya menikah. Pada saat itu respon keluarga yang kita pengen tahu seperti apa gitu. Oke, waktu itu respons keluarga ya. Sebenarnya sih waktu saya make decision and to say my syahadat, itu saya udah gemetaran. Karena harus kasih tahu sama bapak ibu lah. Tahu kan bapak ibu orang gimana perasaannya? Pious kan, they are very pious, they very religious Catholic ya. And the moment they come into Indonesia, waktu itu they already see that bakalan saya mau jadi Islam. So aku persiapan diri waktu itu, informasikan. Saya persiapan diri, ya pasti diteriak-teriakin, sudah dikata-katain lah mungkin ya, mungkin gitu. Jadi udah persiapan, aku udah siap nih. Saya telepon, sama Mama, saya mau convert to Islam. Dan aku handphonenya begini. Apa-apa gitu ya? Oke. Hah? I'm going to convert to Islam. Oke. You're sure? Malah saya nanya kan, are you sure, Ma? You okay? Karena it's never expected that they will answer that. Never been expected. Karena we like your wife, we like your soon to be wife. Firasat, ada firasat. Mereka nggak ada ini. Ya udah, it's your life, ya. Good luck to you. We know that you're gonna do the best. Karena waktu itu kan saya ya namanya nggak ada restrictions ya. Dulunya ya mabok sini, mabok sana. Dan saya udah kenalin banyak perempuan juga waktu itu. Sama ibu saya ya it's your life. Tapi nah itu yang istri saya sekarang itu memang mereka suka. Karena ya udah aku nggak pernah minum lagi. Nggak pernah. Better lah ya, better life lah, nggak pernah minum lagi. Tiap malam udah di rumah. Dulunya tiap pagi baru datang rumah gitu kan. Dan ya pacaran karena sana sini sama. Tapi ini pacaran saya 1 tahun ya, dan itu full dan nggak pernah kami putus. Dan akhirnya saya udah syahadat, habis itu saya tunangan, dan satu tahun tunangan baru kami akad nikah. Jadi 1 tahun pacaran, 1 tahun tunangan, 1 tahun, dan habis itu nikah. Jadi gitu. Masya Allah. Semakin menarik nih. Nah, kan yang kita ketahui sekarang Mas Ian sudah jadi ketua Mualaf Center. Ini kita pengen tahu nih ceritanya awalnya seperti apa, dan Mualaf Center Sunda Kelapa itu apa sih, Mas? Nah, itu saya sih aktif ya untuk di pembinaan. Dan awalnya saya aktif dulu ya? Aktif sebagai ini ya, sebagai peserta ya. Saya sering duduk Ustadz, saya galau nih hari ini, saya datang. Ada Ustadz Kamil, ada Ustadz Kainama. Oh ya, Ustadz Kainama, Ustadz Anwar. Saya sering datang di situ. Hanya refresh. Ya namanya kan ruang refresh ya. Belajar lagi dengan 5 rukun Islam. Ya, jadi saya belajar lagi.
makin saya mendengar itu makin ya oke. Ya ini agama Islam, agama saya. Belajar sholat di masjid. Terus ya itu menjelang COVID itu juga kan hilang kan. Jadi nggak pernah di masjid lagi karena COVID kan banyak restriction PPKM dan segalanya. Jadi kita juga ya gimana cara survival kita kan. Jadi semua kan kena musibah waktu itu. Dan akhirnya ada sarasehan mu'alaf waktu itu yang sama Ustaz Kainama. Diteleponlah sama Ustaz Anwar, Yan kamu datang ya. Ya insya Allah Pak saya datang. Ini ada sarasehan nih event. Saya datang di Masjid Agung Sunda Kelapa. Udah Ustaz Kainama tuh waktu itu. Dan ya saya duduk di sana, tiba-tiba Ustaz Anwar kepikiran, Mu'alaf Center perlu sosok orang yang bisa drive this to another level kan. So dikenalinlah sama Pak Setianto Santosa, dia DKM, ketua DKM di Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya kenal dan mereka menceritakan the future of Mu'alaf Center di Masjid Agung Sunda Kelapa must go to the next level. Must be run by Mu'alaf untuk Mu'alaf. So I said, so what do you reckon? What do you think, Pak? You become the... Hah? Saya kan bukan ahli agama, Pak. Sholat aja nggak perlu, nggak penuh. Ya sering bolong saya, Pak. Saya itu nggak terlalu... Itulah kamu belajar di sini. Itu tantangan kamu biar kamu bisa you to become the next level. So they give me the responsibility, dikasih aku responsibility supaya menjadi ya gitulah lebih baik lah. Saya juga ya bagus juga lah. Karena sebelum itu saya kan kehilangan mertua, papa mertua, sosok orang yang guru agama saya juga di rumah. Ya kalau ada pertanyaan tentang agama saya tanya papa mertua kan, tapi papa mertua itu kan meninggal waktu COVID. Jadi waktu itu saya ingat itu berdoa sama Allah, ya saya udah nggak ada guru di rumah, gimana saya mau belajar agama? Disuruhlah aku gini. Mungkin itu jawabannya. Ya, jawabannya. Menjadi ya ketua atau menjadi ya direkturnya Mu'alaf Center. Dan saya kepikiran itu ya in order for us to put it to the next level, karena di Indonesia itu kan udah ada MCI, Mu'alaf Center Indonesia, dan saya melihat itu hebat banget. Saya kepikiran itu waktu itu, saya ingat banget dan saya nggak pernah lupakan. Saya kan belajar bagaimana Mu'alaf Center itu jalankan, dengan bagaimana MCI itu jalankan. Saya lihat itu dipantau dari jauh. Aku nggak kenal mereka dengan sentuhan atau nggak kenal personal, tapi Coach Steven meninggal waktu itu. Saya ingat aku di dalam pesawat dan saya pas buka WA dan banyak yang masuk, Coach Steven baru meninggal. Saya tuh nangis di ini. Nah, kok ini Coach Steven orang sudah kasih semua hartanya untuk Mu'alaf, untuk Islam, dia dakwah kemana-mana. Ini benchmarking saya nih hilang. Ini belum aku kenal udah duluan. Jadi saya di dalam pesawat ya, what can I do? Ya, bukan menjadi salah satu Coach Steven, no one can replace Coach Steven. He is a kind of person that I see as a person yang benchmark saya. Saya melihat, saya nangis itu waktu itu. Coach Steven itu meninggal. Al-Fatihah untuk beliau. Memang agak emosional itu waktu itu. Karena saya melihat itu he put all of himself, all of his things, ya semua yang dia hartanya dikasih untuk agama Islam, untuk umat Islam. Dan dia tuh, ya tiba-tiba begitu aja. Dan itu waktu lagi ini ya, festival. Iya. Lagi di Surabaya kalau nggak salah ya. Acara Hijrah Fest. Hijrah Fest ya waktu itu. Dan itu saya pengen ke situ, tapi aku tujuannya ke Kalimantan waktu itu. Dan saya melihat ya, pikir-pikir gimana ya tuh Mu'alaf Center di Masjid Agung Sunda Kelapa to be the next level. Saya ngobrol sama istri karena istri saya notaris, dia sarankan menjadi yayasan. Jadi punya
legalitas dan punya badan hukum lah. Kami lah daftarkannya daftar International Mu'alaf Center. Dan itu pun banyak tantangannya, Bang. Tantangannya adalah karena itu ada nama internasional, jadi ada hubungan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Saya tuh bolak-balik Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tetapi setelah penelitian mereka, ternyata tidak perlu. Dan aku balik lagi Kemenhumham untuk mendaftarkan International Law Center itu berapa kali? 3 kali udah dijalankan, tapi nggak bisa majukan karena perlu rekomendasi. Dan akhirnya setelah kami berulang-ulang, mereka diakhirkan udah surat rekom itu dikasih aja kertas kosong. Karena OSS kan, jadi harus diupload dia. Kertas kosong bahwa tidak perlu kan surat pernyataan, tidak perlukan untuk surat dari Kemenlu Luar Negeri, gitu ya? Dan itu pun stempel sama bukan stempel ya, di elektronik. Di acknowledge lah. Jadi dijalankan International Mu'alaf Center. Nah, sekarang Mu'alaf Center barusan ya tahun ini Mei 2024 menjadi benar-benar yayasan. Tapi itu kan aku jalan itu udah lama. Iya. Berapa tahun ya? 1 tahun lah, 2023 sampai 2024. Nah, programnya apa aja sih, Mas, di Mu'alaf Center? Nah, program Masjid Agung Sunda Kelapa kan berjalannya tiap hari itu punya piket. Pokoknya nggak pernah kosong. Public holiday pun ada ustadz yang siap untuk menerima siapa yang mau syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. 24 jam itu? Piket juga. Piket ya? Piket itu tiap hari. Tiap hari. Nah, kalau perlu malam ya kita janjian dulu lah. Janjian. Malam itu ya special case lah. Dan biasanya itu jam 9 pagi sampai Isya. Ya ada piket ustadz yang ada di situ. Biasanya tapi kita hari Rabu sama Sabtu ada pembinaan. Jadi kami kumpulin yang udah syahadat hari Rabu. Siapa yang bisa datang aja. Atau Sabtu yang lagi bekerja bisa datang hari Sabtu. Di luar itu bisa juga pun pembinaan. Misalnya janjian sama Ustaz, aku nggak bisa hari Rabu atau hari Sabtu, Minggu boleh nggak? Boleh, ada juga yang piket hari Minggu. Jadi tiap hari itu ada pembinaan atau persyaratan juga bisa. Dan kami tanpa syarat ya. Tanpa syarat, mau syahadat langsung syahadatin. Baru kita ngobrol syarat. KTP-nya, KK-nya, dan dokumen-dokumen yang perlukan. Kami juga pun pasti kita punya pernyataan bahwa kami tidak mengajak dan si orang itu mau masuk Islam dengan sepenuh hatinya, tanpa paksaan. Jadi kita punya screening juga, itu namanya interview sebentar sebelum syahadatnya. Tapi siapa yang mau syahadat, kami syaratkan secepat-cepatnya. Karena pernah kejadian itu, tapi bukan di kami, di tempat yang lain. Itu bagikan salah satu ustadz, dibagikan histori itu bahwa salah satu orang dari Kalimantan, dari Kalimantan ada satu orang mau minta syahadat. Karena dia harus punya surat pengantar RT RW. Ya Allah. Dan dia nggak bawa KTP asli. Harus fotokopi lagi. Udah gitu di Kalimantan. Ya, itu di Kalimantan kan. Akhirnya si orang itu balik dari masjid, balik ke rumahnya dia. Seperjalan itu karena musibah. Meninggal. Jadi kecelakaan, orang ini meninggal dan belum syahadat. Ya, saya ngomong sama Ustadz itu gimana? Ya insya Allah itu udah terima. Karena dia udah mau menjadi. Tapi ya kasihan aja, masukin di peti. Iya. Ya, dikubur dengan agama lain kan. Jadi itulah yang kisah-kisah yang kita bisa pelajari dan jangan sampai terjadi sama orang lain. Jadi kalau bisa siapa yang mau minta syahadat, kita syahadatin secepat-cepatnya. Tapi kita juga harus screening, ini orangnya benar nggak sih? Karena banyak orang yang mau syahadat nih, ternyata udah 13 kali syahadat, Bang.
Ya itu ada juga ya banyak ya. Jadi saya pelajari itu dari mualaf center lain juga. Jadi saya juga kami di Masjid Agung Sunda Kelapa harus hati-hati juga. Jadi kita siapa tahunya si orangnya dia datang, kamu bawa orangnya itu harus bawa saksi juga. Kalau nggak ada saksi, kami punya saksi yang siap. Baik Mas Ian, menarik nih apa namanya kisah-kisah mualaf yang Sunda Kelapa bina. Ada nggak cerita yang lain gitu? Apa kisah-kisah yang mualaf center ini tangani gitu? Ada nggak kisah-kisah yang heroik atau yang menarik? Wah, banyak sharing ya. Kebetulan Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri pun mengalami banyak yang experience yang aneh-aneh juga ya. Ada juga yang tiba-tiba telepon minta bantuan dan kita share lokasinya bahwa dia udah digubukin sama keluarganya. Dan waktu itu Ustaz Kenama tahu itu. Karena Ustaz Kenama yang tarikin orangnya. Dan itu berdarah-darah waktu itu. Dan Ustaz Kenama share info story itu saya. Itu dari Masjid Sunda Kelapa itu luar biasa. Kita nampungin si perempuan itu sampai dia sembuh dan dibalikin ke keluarganya dan keluarganya menerima lagi. Alhamdulillah. Jadi kita juga perlu bantuan pendekatan dengan keluarga. Kami punya pembina-pembina kami pendekatan sama keluarga supaya keluarganya juga mengerti bahwa dia udah seorang Islam, lebih baik. Ya mohon dinanggapi ini kan keluarga, jangan sampai keluarga itu pisah, jangan keluarkan di kartu keluarga karena kasihan gitu. Ada juga yang anak pendeta datang ke kami itu udah berkali-kali tapi belum syahadat, berkali-kali masih belajar tentang agama Islam dan akhirnya dia pas saya datang, pas banget aku datang, dia minta syahadat waktu itu. Dan katanya dia membagikan kisahnya dia, saya keluar dari rumah bang, yang bapak saya pendeta, ya di keluar rumah tanpa apa-apa. Tapi terus maksudnya saya nggak bawa apa-apa, saya hanya baju yang saya pakai itu aja. Dan saya ke calon istri saya. Terus gimana bang? Ya udah dikeluarin di keluarga. Kamu belum balik? Belum bang. Ya kita perlu pendekatannya. Kami bantuin itu juga. Advokasi ya. Advokasi dikit. Ada juga yang bantuan hukum. Kami referennya ke ke mualaf center Indonesia, ke Kohani. Kadang-kadang kita juga perlu Kodondi untuk pembinaan. Jadi ada juga dari Kodondi bagikan informasi bahwa ini ada orang mualaf yang sudah menerima, udah syahadat di Sunda Kelapa. Ini udah 1 tahun yang kemarin, tapi belum sunat. Gimana tuh bang? Jadi saya ngomong, ya kami di Sunda Kelapa ini kita punya UPZ yang siap membantu untuk para mualaf yang sudah mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa atau di luar pun yang sudah menerima syahadat dan belum ada dana untuk menjalankan kitaan, kami siap untuk membantu mereka. Nah, Sunda Kelapa aktif itu tiap tahun alhamdulillah kita anak-anak juga sama UPZ untuk membantu khususnya mualaf ya, yang mau sunat bagi laki-laki. Nah, terus ada juga yang banyak masalah ya yang ya tiba-tiba datang di Sunda Kelapa galau, terus minta syahadat, kami syahadatin gitu. Terus ada juga orang Islam sendiri pun yang datang ke kami, Ustadz saya gimana ya, saya orang Islam dari lahir tapi belum tahu nggak jalanin, ya udah ini duduk di pembinaan. Dia juga kayak seperti orang mualaf ya pahamin pembelajaran agama Islam dari nol gitu. Sampai kami bikin buku panduan supaya kami punya kurikulum tertata semua subjek yang kami harus jalanin, karena kalau pembinaan sama orang mualaf itu kayak harusnya bahasa awam, kayak bahasa TK
yang belajar. Saya juga pun ya bahasa Iqra. Saya ikut anak saya, Bang. Yeah. Anak saya lagi baca Iqra, saya ikut. Yeah. Karena saya harus belajar juga kan, jadi supaya saya bisa baca Al-Quran. Ya itulah kalau tantangan-tantangan di Mu'alaf Center itu macam-macam, tapi dengan alhamdulillah Allah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada banyak yang menolong. Ya, by the way ada juga yang waktu itu seorang mu'alaf, ya dia udah meninggal, terus dimasukin di peti dengan keluarganya. Ya alhamdulillah ada juga pembantuan dari Kodondi, Kohani untuk ya makam secara agama Islam, dan ya Kohani bantu, sangat-sangat bantu banyak orang Kohani, dan saya salut banget ya toko-toko Kodondi, teman-teman dari MCI, ya Masjid Lao Tse, ya Masjid Lao Tse, Kohani, sebagai nama ini sangat-sangat benar-benar full untuk melayani para mu'alaf dan para umat Islam yang perlu bantuan. Dan saya sangat hormat beliau-beliau ini. Dan saya masih belajar tentang agama Islam, tentang bagaimana menjalani Mu'alaf Center di Indonesia. Karena kami kan, saya orang luar negeri, beda dengan pemikiran saya. Saya itu lebih ke logik, lebih ke ini sistem. Ya, saya perlu juga pendamping dengan tokoh-tokoh dan yang punya keahlian dengan agama Islam. Jadi Ustadz Anwar, Ustadz Syafruddin yang selalu membantu saya, Ustadz Kamil selalu di belakang layar saya. Dan alhamdulillah, thank you for the Masjid Agung Sunda Kelapa udah percayakan saya dengan menjalankan International Mu'alaf Center ini. Baik, mungkin di penghujung pertanyaannya Mas Ian tentang mungkin harapannya Mas Ian, harapan Mas Ian dan apa pesan-pesan yang ingin Mas Ian sampaikan gitu, teman-teman. Oke, saya sepanjang ya 2 tahun saya menjalani Mu'alaf Center di Masjid Agung Sunda Kelapa, saya melihat itu banyak yang teman-teman kita yang sudah bersyahadat dan sudah agama Islam yang masih belum masih di belakang lah, belum diketahui dengan keluarganya bahwa dia udah Islam. Ada juga yang satu orang yang udah ikutin sampai di gereja juga tiap minggu. Ya itu satu hal yang kita harus siap diri lah, karena kita orang Islam, kita punya di Indonesia juga punya Pancasila, kita punya you have their own rights ya to apa namanya menjalanin ibadah kamu dengan agama kamu. Jadi jangan takut lah untuk ketahuin sama keluarga bahwa ya ternyata kamu udah orang Islam, tapi jangan, don't hide it lah. Ya, you have to be strong enough, and there's always a lot of people can help you. Ya, banyak orang yang bisa membantu. Di sini di Indonesia salah satu paling banyak masjid di dunia. Jangan khawatir, pasti banyak yang bisa bantu. Ya, kesan dari orang-orang agama Islam, ya kita harus siap membantu. Kita harus lebih hebat untuk siap membantu pada umat-umat kita sendiri. Karena saya banyak yang informasi-informasi dan berita-berita yang saya dapati bahwa di tempat-tempat tertentu di Jawa yang kena musibah, banyak pendekatan sana. Karena pendekatan dengan sembako dari agama lain. Dengan itu ya pemurtadan makin banyak juga. Karena apa? Informasi yang saya dapatkan saat saya pertanyaan si orang yang menjadi murtad itu, bahwa saya udah minta bantuan sama sesama agama kita, sama agama Islam, tapi nggak dibantuin. Itulah sad part of it. The sad part of it, why? Ya kita juga sendiri nggak bantuin orang agama Islam juga, sama sesama umat kita. Harus kita siap membantu. Dengan ini saya kan bukan mu'alaf lagi ya, saya agama Islam. Kalau ditanyain aku bukan mu'alaf, saya nggak pernah ngomong saya mu'alaf, nggak, saya Islam. Dan kita harus siap untuk membantu sesama agama kita juga.
apalagi sesama agama Islam. Kita harus siap membantu apapun yang mereka perlu bantuannya. Kita mau cari gimana caranya kita membantu. Sekecil pun atau sebesar pun itu, it makes a lot of difference. Ya, jangan sampai kita lepaskan itu. Karena apa? Ya, itu yang menjadi upper hand or another way untuk agama lain untuk mengajak mereka keluar dari agama Islam. Nah, which is saya nggak setuju dengan mengajak, karena kita di agama Islam nggak pernah kata mengajak orang untuk mau masuk ke agama Islam. Selalu kita pertanyaan itu dengan mau masuk Islam itu dengan penuh hati dan tidak ada paksaan. Ya, itu salah satu syarat kami untuk syahadatin orang. Jadi kita pesan saya, ya kita agama Islam harus membantu sama umat kita. Apalagi yang sekarang yang namanya di Palestina banyak bantuan ya gitu. Jangan kebawa-bawa dengan rumors yang tidak benar. Harus benar-benar mengetahui semua informasi-informasi. Ya, saya sharekan itu karena itu benar-benar saya udah cek juga, nggak ada hoax, nggak ada ini. Ya, alhamdulillah dapat informasi-informasi yang dari real story directly from the person who experience it. Jadi kita juga, saya mau share sama penonton untuk kita sama-sama belajar. Dunia ini selalu penuh dengan percobaan. Dunia ini semua orang punya masalah. Bagaimana kita menangani masalah ini dari diri sendiri kita juga. Kita harus disiplin. Ya, satunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.